Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu lah ya. Oke, jadi pada kegiatan kali ini kita akan melakukan sharing session bersama alumni ya. Ini merupakan salah satu bagian dari persyaratan daftar ulang KIPK. Walaupun begitu, kita jangan menganggap ini hanya sebagai formalitas, tapi kita maksimalkan, kita manfaatkan untuk memperoleh ilmu yang sebanyak-banyaknya. Terlebih, bintang tamu kita pada malam hari ini merupakan orang yang istimewa. Beliau adalah Kak Nur Rohman atau biasa dikenal dengan panggilan Kak Oman. Beliau merupakan alumni KIPK Ilmu Komputer. Dan fun fact-nya beliau juga alumni Duta IPB Batch 9, teman-teman. Nah, jadi ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa. Jadi aku harap teman-teman di sini bisa menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Silakan bertanya apabila ada yang ingin ditanyakan. Kemudian karena ini adalah judulnya sharing session bukan seminar, jadi aku harap teman-teman bisa merasa enjoy aja. Nggak perlu tegang dan ya gitulah intinya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama aku serahkan kepada Kak Oman untuk memperkenalkan diri dilanjut dengan memaparkan materi yang disampaikan. Kepada Kak Oman dipersilakan. Hahaha, Oke, Thank you Anas. Teman-teman santai aja sebenarnya malam ini. Kita nggak usah berat-berat, nggak usah formal-formal banget. Nah kan tujuannya juga sharing session ya. Jadi harapannya teman-teman kita kayak ngobrol aja lah, ngobrol santai cuman via Zoom online gitu. Dan tadi udah sempat dikenalin juga ya teman-teman sama Anas. Lulu alumni ilmu komputer angkatan 57 ya, berarti beda 5 angkatan lah ya. Di angkatan 57 tadi disebutin juga kebetulan kalau di Duta tuh nggak ada alumni Duta, adanya Duta IPB. Karena Duta IPB selamanya ya. Sedikit koreksi aja ya Nas, sedikit koreksi itu aja. Jadi itu sejauh pengalamanku dan sedikit banyaknya ya aku jatuh bangun teman-teman selama kuliah. Aku ngerasa bersyukur banget kuliah dapat KIPK karena KIPK yang akhirnya ngebuat aku nggak apa-apa lah ya aku kamu atau terserah lah ya buat lo gitu santai aja. Nah, yang ngebuatku ya alhamdulillah bisa kuliah sampai lulus gitu teman-teman. Ya kalau nggak ada KIPK kayaknya aku nggak mungkin bisa kuliah sarjana gitu. Tapi alhamdulillah karena KIPK aku bisa berhasil menjadi sarjana pertama di keluarga gitu kan. Itu sebuah kebanggaan juga. Dan juga KIPK tuh ngasih banyak banget pengalaman. Salah satu teman-teman karena aku aktif KIPK nggak cuma sebagai penerima KIPK, tapi aku juga aktif juga di Galaksi, aku juga aktif di proyek-proyek KIPK bareng di Temawa. Hingga akhirnya di tahun 2022 aku pertama kali bisa naik pesawat karena proyek KIPK. Which is itu waktu itu aku berharap banget kayak punya banget mimpi pengen banget naik pesawat gitu. Alhamdulillah ya Allah ngasih jalan gitu kan aku naik pesawat gratis lewat proyek KIPK. Jadi kayak banyak banget sebenarnya kesempatan-kesempatan teman-teman di kampus gitu kan. Tinggal gimana teman-teman mau aktif. Itu sih pengenalan singkatnya. Nanti mungkin selanjutnya lebih kita ngobrol dua arah aja lah ya. Karena kan aku nggak ada materi khusus ya teman-teman, nggak ada slide juga, nggak ada PPT. Karena emang tujuannya sharing session. Sharing session lebih ke ngobrol-ngobrol aja lah ya. Mungkin nanti aku bakal share screen tentang project atau mungkin share screen tentang Instagram atau apapun. Jadi kayak lebih gali-gali gitu aja. Gitu. So, gimana nih Nas? Kita formatnya mau kayak gimana nih? Bebas Kak, terserah Kakak. Oke, dari teman-teman deh. Tapi sebelum kita mulai, aku pengen boleh nggak dengerin teman-teman kenalan dikit aja dari teman-teman singkat lah. Teman-teman siapa, namanya siapa, dipanggil siapa, terus asalnya dari mana, kalau boleh jalur apa, dan juga apa sih mungkin ya pengalaman sejauh ini teman-teman selama 1 semester kayak gitu. Boleh nggak? Ganti-gantian. Ayo, mau siapa dulu? Perkenalan dari kalian. Siapa? Udah belajar kan Seven Habit kan? Ayo, mau nunggu lagi. Siapa yang mau sharing? Kenalan aja teman-teman, kenalan singkat. Aku dulu ya Kak, boleh. Nah, gitu dong. Oke. Oke, Oh ya. monggo. Oh ya Kak, sebelumnya mau ini juga mau menyampaikan bahwa di sini bukan hanya dari ilmu komputer, tapi juga ada dari Prodi AI juga Kak. I Jadi kita see. digabung. Oke, jadi Oke, untuk menarik, perkenalan, menarik. nama Anas Nasuha, dipanggil Anas. Terus
Apa tadi? Habis itu Asal dari pengalaman ya? mana, Oh, jalur asal. apa? Oke. Aku asal dari Kabupaten Indramayu. Oh, wong dewek loh yo. Iya, Wong Dewe, Wong Reang. Terus terus. Terus jalur masuk SNBT. SNBT. Oke. Thank you Anas. Ya. Yang lain? Aku mau deh, Kak. Boleh. Perkenalkan, nama aku Marifatul Salamah, biasa dipanggil Salma, asal dari Tangerang, jalur masuknya SNBP. Di Tanggerangnya di mana Salma? Di kotanya, Kak. Oh, di kota. Oke. Yang lain? Aku boleh deh, Kak. Boleh. Oh iya, kalian sambil sampai nyebutin ya. Kalian Ilkom atau AI? Oke. Boleh. Kenalin, nama aku Alia Anggita, biasanya dipanggil Alia. Aku dari ilmu komputer, jalur masuknya SMBP, asal aku dari Bogor, aku Warlock, Warlock mana Bogor? Ciomas, Kak. Lah, deket. Oke. Thank you, Alia. Iya, Siapa sama-sama, lagi? Kak. Aku boleh, Kak. Ayo. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Naura Dwi Kalisya, biasanya dipanggil Naura. Aku dari Ilmu Komputer, jalur SNBP, asalnya dari Serang. Dari Serang. Oke. Thank you. Kasih, Naura ya. Kak. Siapa lagi? Saya boleh Kak. Boleh dong. Eh, halo, kenalin Kak, nama saya Awan Tawasaka. Saya dari Prodi AI. Saya berasal dari Jakarta Timur. Di mana Jaktimnya? Saya di Duren Sawit Kak. Oh, Duren Sawit. Oke, Iya, deket lah. betul. Panggilannya siapa? Dekat mana Awanta. tuh Kak? Awan bisa Kak. Pas. Ah, siapa? Awan, Awan. Oh, Awan. Oke. Thank you, Awan. Siapa lagi? Tadi Aku boleh Kak. boleh dong. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aditya Tramaliza, biasa dipanggil Adit. Dari ilmu komputer, jalur masuk yaitu SMBP, asal dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Uh, Jauh banget. Berarti Iya Adit Kak. di asrama atau balik nih liburan? Oh, kalau sekarang balik Kak, sedang di Sumbar. Oke. Thank you, Dit. Ya Kak. Siapa lagi? Nggak boleh Kak. Boleh dong. Halo teman-teman semuanya. Halo juga Kak Oman. Perkenalkan aku Ahmad Nizar, biasa dipanggil Nizar, dari ilmu komputer jalur masuk SNBP. Aku asli Bogor, Oke. Di mana Bogornya, Niza? di Rumpin Kak. Oh, jauh. Ya kan? Ya, lumayan. Oke. Thank you, Nizar. Iya Kak. Siapa lagi? Aku boleh Kak. Boleh dong. Halo Kak Oman dan teman-teman semuanya. Perkenalkan aku Ibnu Rizky Tresna, bisa dipanggil Ibnu. Asal aku dari Jakarta Timur, jalur masuk SNBP, ilmu komputer. Oke. Thank you. Ibnu Makasih. panggilannya. Siapa? Yang belum? Aku Saya boleh Kak. Kak. Boleh dong. Perkenalkan nama aku Muhammad Aditya Firmansyah, biasa dipanggil Adit. Aku dari Cikarang. Aku jurusan aku ilmu komputer. Oke. Ilkom ya. Adit ada dua berarti ya? Iya Kak. Oke. Thank you, Adit. Siapa lagi? Lagi? Atau udah semua? Ada lagi, Nas? Saya Kak belum Pak. Oke. Perkenalkan nama saya Sepa Ahmad Ibrahim, biasa dipanggil Sepa. Saya berasal dari Prodi AI, terus asal dari Bogor. Oke. Thank you, Seva. Kak. Ada lagi? Ada lagi nggak? Siapa, Nas? Widya sama Marsha udah belum ya tadi? Belum. Oh iya, tiga. Oke, saya boleh Kak. Boleh. Maaf sebelumnya saya nggak bisa on cam. Oke. Perkenalkan, nama saya Widya Ningsih, bisa dipanggil Widya.
Saya dari jurusan AI, masuknya dari jalur SNBP dari Kuningan, Jawa Barat. Oh, di mana Kuningannya? Di Mandirancan. Di Rancang deket lah sama Sumber. Iya, Kak. Oke, thank you Widya. Udah semua berarti, Nas? Saya belum, Kak. Oh, belum. Silakan. Iya, izin belum bisa nyalain kamera ya, Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marshalfa Sabrina. Saya dari Prodi AI, jalur masuknya SNBP, terus asalnya dari Jakarta Timur. Oke, thank you, Marsha. Iya, Kak. Oke, berarti di sini teman-teman nggak ada yang jalur ketua OSIS ya? Mostly SNBP, SNBT ya? Atau di sini ada yang pengalaman ketua OSIS nggak? Di SMA jadi ketua OSIS ada? Nggak ada? Oke. Saya pernah, Kak. Awak jadi ketua OSIS waktu SMA? Iya, Kak, betul, Kak. Di SMA mana, Awan? Saya di kebetulan di MAN, Kak. MAN 8 Jakarta. Oh, 8. Oke, Iya, thank you Awan. Nah, ini bekal yang bagus lah. Nanti sama-sama, kita Kak. sharing. Oke, good. Sebenarnya teman-teman sharing session ini kan sebenarnya ini rutin juga ya buat teman-teman KIPK gitu kan, which is biasa ini semester daftar ulang semester. Hopefully teman-teman ini bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi kita ngobrol aja sharing session. Kenapa sih tujuannya sharing session? Ya supaya teman-teman tahu loh gambaran kuliah tuh ngapain, gimana ke depannya. Dan itu bisa jadi bekal juga buat teman-teman untuk teman-teman bisa ya sukses juga di kuliah gitu. Tapi ya teman-teman, kalau boleh aku pengen ngajak teman-teman coba duduknya yang tenang dulu, yang tenang, cari posisi yang nyaman. Aku pengen ngajak ini, coba teman-teman balik lagi ke pikiran teman-teman. Ini ajakan yang teman-teman untuk coba tarik nafas dulu, boleh tarik nafas sekali. Buang. Sekali lagi tarik nafas. Oke, buang. Oke, hopefully teman-teman udah mulai fokus ya. Coba teman-teman bayangkan, apa sih tujuan teman-teman kuliah? Coba. Ingat-ingat lagi, kenapa sih teman-teman mau kuliah gitu? Kenapa teman-teman milih ilmu komputer ataupun kenapa teman-teman milih AI? Coba deh. Ingat-ingat lagi, apa tujuan teman-teman kuliah? Balik lagi, karena teman-teman, tujuan teman-teman kuliah itu yang akan mengantarkan jalan teman-teman ke depan. Dan jalan teman-teman ke depan itu akan mengantarkan kehidupan teman-teman ke depan setelah kuliah gitu. Makanya, aku pengen ajak nih teman-teman coba deh. Ingat-ingat lagi, apa sih teman-teman tujuannya untuk kuliah? Apa tujuannya teman-teman milih ilmu komputer ataupun milih AI? Ingat-ingat lagi tujuannya. Kalau udah, coba deh teman-teman rasain apa sih tujuan itu? Dan apakah sekarang teman-teman kuliah di IPB, tujuan itu udah sejalan belum dengan tujuan itu? Apakah tujuannya untuk belajar? Ataukah tujuannya untuk keluar dari suatu kondisi ekonomi dari keluarga? Ataukah tujuannya adalah teman-teman yang meningkatkan pengalaman gitu? Nah, teman-teman coba ingat lagi tujuan itu. Karena tujuan itu yang akan menjadi guidance teman-teman, akan menjadi penunjuk teman-teman selama nanti teman-teman kuliah ke depan. Gitu. Dan tadi mungkin di awal aku dikenalin ya teman-teman, aku bisa ikut ini itu, karena aku punya tujuan gitu. Dan tujuan itulah yang mengantar aku bisa ikut ini itu. Nah, sekarang ada yang mau sharing nggak? Satu atau dua orang. Apa sih tujuan teman-teman kuliah? Ada yang mau? Ada nggak? Santai aja. Atau satu orang. Anas, mau sharing? Ayo, ada yang mau sharing nggak? Siapa Awan? Awan kayaknya udah mau on mic nih. Nggak apa-apa. Ya udah boleh, Kak. Boleh. Boleh. Gimana? Oke, kalau untuk saya sendiri sih, untuk sukses sih, Kak, yang penting itu sukses ya, yang utama. Dan menurut saya kesuksesan yang saya pengen, ya prosesnya ngelewati jalan kuliah dengan nambah ilmu dan juga nantinya ada yang namanya gelar. Namanya yang mana gelar yang kita dapatkan nanti itu bisa membuktikan kalau kita udah punya ilmu di bidang itu, Kak. Oke. Awan, mau nanya deh, definisi sukses menurutmu apa sih? Definisi sukses menurut aku sih, Kak, kayak eh, bisa financial freedom sih, Kak. Bisa punya nantinya
punya kerjaan atau punya usaha ya benar-benar bisa buat kita ngejalanin hidup. Oke, thank you, Puan. Ini menarik banget ya, teman-teman. Ini sering banget di pikiran banyak orang. Ya, termasuk dulu aku juga di umur kayak teman-teman sama gitu. Tujuan aku yang penting aku pengen sukses gitu. Oke, tujuanku sukses gitu. Aku tujuan kuliah aku pengen sukses. Biar aku bisa bangun keluarga, biar aku bisa ngangkat derajat keluarga gitu. Oke, itu nggak salah gitu. Tapi teman-teman kurang detail tuh. Teman-teman perlu lengkapin lagi definisi sukses teman-teman tuh apa, seperti apa gitu. Tadi bagus loh. Awan definisinya oke, financial freedom gitu kan. Entah pengen bekerja atau pengusaha, itu bagus. Nah, artinya teman-teman udah tahu arahnya tuh kemana suksesnya. Karena teman-teman, ya kita perlu tahu arah tujuan kita kemana sehingga aktivitas kita tuh ke arah tujuan itu gitu. Kalau teman-teman ya tujuan yang ngambang gitu kan cuma dia sukses, ya sukses siapa? Oh sukses menyelesaikan kuliah doang. That's it. Sukses nggak? Sukses juga kan. Nah jadi teman-teman harapannya teman-teman tahu arah goalsnya tuh kemana. Karena jangan sampai teman tuh orang yang beruntung loh. Orang yang dipilih dapat kesempatan kuliah dibiayain oleh KIPK, ya kan? UKT nggak perlu bayar. Bahkan teman-teman dapat living cost setiap bulan, ya kan? Itu tuh privilege banget. Kalau teman-teman tahu, banyak loh pendaftar, tapi dia nggak lolos dapat ke IPK gitu. Jangankan cuma di IPB deh, di luar sana banyak banget mereka yang pengen kuliah pakai KIPK tapi nggak lolos sehingga mereka nggak kuliah. Nah, ini tuh privilege banget nih buat teman-teman. Jangan sampai teman-teman kuliah sekedar kuliah menyelesaikan tanggung jawab, tapi nggak tahu arah tujuannya kemana. Nah, jadi kenapa aku dibuka dengan pertanyaan apa tujuan teman-teman? Karena ini pertanyaan arah banget, teman. Pertanyaan mendasar, pertanyaan wajib untuk teman-teman. Apa sih tujuan teman-teman untuk kuliah? Nah, itulah teman-teman perlu menyiapkan. Sehingga tujuan ini yang mengantarkan teman-teman mau aktif di mana, selama kuliah mau ngapain aja gitu. Tuh. Nah, sekarang, tinggal nanti teman-teman nih selanjutnya. Kalau udah tahu tujuannya mau kemana, nah silakan teman mau pilih. Teman-teman di kuliah itu mau aktif sebagai apa? Balik lagi ke tujuannya. Contoh kalau tadi Awan bilang, aku pengen entah bekerja ataupun pengusaha. Itu adalah dua jalur yang berbeda, teman-teman. Pekerja itu seorang profesional, pengusaha ya pengusaha gitu kan. Itu berbeda. Nah, nanti kalau misalkan gambaran kayak gitu, jalan di selama mahasiswa juga akan berbeda jalur. Kalau teman-teman kan teman-teman di awal ada talent mapping, bener nggak? Udah keluar belum ya hasil talent mappingnya? Udah. Udah Kak. Udah. Tapi udah tahu ya, teman-teman tuh sebenarnya lebih ke arah mana hasil talent mapping ya, ya kan? Di talent mapping itu ada 4 klasifikasi kan teman-teman. Pengusaha, birokrasi atau ya pemerintahan, lalu profesional ataupun pengusaha apa pengusaha udah berarti ini apa akademisi atau peneliti. Nah, itu adalah 4 karakter yang didefinisikan oleh IPB sesuai dengan talent mapping. Nah, itu akan ada jalannya juga, teman-teman. Kalau memang teman-teman akan pengen jadi pengusaha, banyak banget program di IPB yang bisa teman-teman ikutin untuk teman-teman jadi pengusaha. Ada startup school, CEO school, ada juga di PKM kan ada PKMK, ya kan? Banyak banget jalannya. Atau profesional, banyak banget loh UKM-UKM yang itu melatih teman-teman untuk profesional. Sehingga nanti teman-teman udah tahu nih profesionalnya mau kemana. Salah satunya ISEC. Ya kan? ISEC itu untuk melatih teman-teman profesional banget gitu. Nah, tapi sekarang poinnya adalah teman-teman udah tahu belum arahnya mau kemana? Akademisi, leadership, atau birokrasi, peneliti, atau profesional, atau pengusaha. Itu perlu teman-teman pilih. Nah, nanti harapannya teman-teman, ke depannya teman-teman tuh bisa milih arahnya. Nah, ini aku masuk ke beberapa pertanyaan ya. Udah ada list pertanyaan dari teman-teman gitu kan yang dikasih dari Ana. Ya, teman-teman tanya gimana sih cara kakak beradaptasi di tahun pertama kuliah? Apakah kakak pernah merasa bahwa teman-teman kamu sudah mulai produktif sehingga membuat kakak merasa tertinggal? Jika iya, bagaimana cara kakak menghadapi situasi tersebut? Saya minta tolong kakak beri tips manajemen waktu yang baik supaya mahasiswa bisa menjadi produktif tanpa merasa kewalahan. Nah ini teman-teman. Kita bahas satu persatu ya. Kita bedah satu persatu. Bagaimana cara beradaptasi di tahun pertama kuliah? Teman-teman, aku dari daerah, aku dari Cirebon. Which is anak daerah itu kadang kayak adaptasinya kaget. Iya nggak sih? Teman-teman pasti ngerasain kuliah dengan teman-temannya dari berbagai daerah. Kayak tadi ada yang dari Padang Pariaman, ya kan? Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jawa Barat dan sebagainya lah. Gitu. Itu adaptasinya susah banget. Apalagi teman-teman, which is setiap
teman di kuliah tuh kan dari berbagai ini ya, karakter sekolah juga. Ada yang sekolah negeri, ada yang sekolah swasta, ada yang sekolah unggulan, ada yang sekolah biasa gitu. Itu kan berbagai macam karakter. Itu adaptasi cukup berat. Bagi dulu bisa dibilang aku sempet ngerasa di titik teman-teman. Aku tuh penerima KIP kuliah. Which is aku juga ekonomi terbatas banget waktu itu. Sehingga kayak aku ngerasa suka minder teman-teman. Kok teman-teman kuliahku pada bisa ini, pada bisa itu, tapi aku belum bisa gitu. Itu cukup sulit buatku adaptasi. Karena itu ngaruh juga ternyata ke pola belajarku juga gitu. Tapi beruntungnya teman-teman ya udah aku jalanin aja, aku hadapi aja sehingga dari situlah aku bisa bertahan gitu, teman. Dan kunci adaptasi teman-teman di tahun pertama kuliah aku bersyukur. Aku punya teman-teman yang itu akhirnya jadi teman-teman grup lah gitu. Nah, jadi kalau teman-teman dulu di aku PKU tuh ada namanya mata kuliah MBL, matematika berpikir logis. Which is itu tuh ada kelompok setiap minggu tuh ada kuisnya. Ya mungkin teman-teman ada yang dapat ya. Nah, jadi sedikit cerita adaptasiku teman-teman. Aku tuh akhirnya dari kelompok MBL, kita adalah isinya anak-anak satu jurusan gitu kan, sama tambahan aktuaria. Akhirnya kita sering ngezoom kan karena ngerjain kuis tugas. Dari situlah akhirnya kita deket gitu kan. Teman-temanku yang apa namanya ini ya teman bacot ya karena gara-gara bacot mulu gitu kan. Ya akhirnya dari situ aku punya teman-teman mereka yang akhirnya kita saling bantu gitu. Ada tugas ini, ada tugas itu belajar bareng gitu kan. Tuh cara adaptasi di tahun kuliah. Nah, jadi kita perlu punya support system nih teman-teman. Siapa nih orang yang bisa kita ajak bareng-bareng untuk adaptasi di kuliah gitu. Terus kalau misalnya nanti ngerasa unggul dan produktif, itu oke. Kadang kita ngerasa minder gitu. Aku ngerasa minder waktu itu. Tapi aku balik lagi ke tujuan. Makanya kenapa tadi aku di awal teman-teman, apa sih tujuan teman-teman gitu kan? Ya balik lagi. Tujuannya apa? Teman-teman bisa mengarah ke fokus ke tujuan. Karena teman-teman setelah aku sadar, aku tujuan kuliah adalah yang pertama, aku pengen hidupku tuh nggak kayak gini-gini lagi gitu. Waktu itu. Nggak mau ekonomiku sulit lagi. Keluargaku sulit gitu. Ya akhirnya aku punya tujuan ke sana, aku pengen sukses. Apa sih yang faktor sukses ya? Aku cari tahu. Aku waktu itu sedikit cerita ya teman-teman. Selama kuliah aku banyak gagalnya. Semester 1 aku banyak gagalnya. Aku ikut sekolah Ormawa gagal. Aku ikut pionir muda gagal. Aku ikut apa sih yang debat lupa ya. Itu debat juga gagal. Banyak banget UKM-UKM gagal. Sampai akhir teman-teman di bulan Januari, which is itu di semester 2 awal, ada sisa satu organisasi yang dibuka. Namanya IPB Otsko. Ayo udah, aku coba juga daftar gitu kan. Ya alhamdulillah, aku beruntung lah lolos di IPB Otsko. IPB Otsko itu ada di bawah Direktorat Kemahasiswaan. Nah dari sana lah akhirnya ya jalanku mulai dibuka gitu. Setelah banyak kegagalan, susah beradaptasi gitu kan. Akhirnya ya udah, aku di sana, aku mati-matian aku berusaha, aku belajar teman. Apa sih orang-orang yang ada di sana gitu? Apa sih skill apa yang mereka punya? Apa sih mindset yang mereka punya gitu? Ya aku belajar, aku deketin semua orang yang di sana sehingga aku punya gitu loh. Oh, aku dapat ilmunya dari mereka. Dari situlah aku punya dapat relasi dari kakak tingkat, kakak kelas gitu kan. Banyak teman-teman baru akhirnya dari situ muncul. Bahkan teman-teman karena dari awalnya aku cuman berani DM aja random karena ya alumni gitu kan. Aku sampai punya mentor dari alumni Ilkom waktu itu, aku kan 57, punya mentor dari Ilkom 55, Ilkom 54, Ilkom 53, Ilkom 52 sampai Ilkom 51. Karena ya udah aku pengen belajar, aku pengen punya mindset kayak mereka gitu. Aku pengen gimana sih cara mereka sukses gitu. Aku random aja DM waktu itu zaman COVID ya. Jadi kayak ngajak awalnya DM aja random di Instagram, pengen belajar gitu kan minta tips. Sampai ujungnya ya udah Bang, boleh nggak nge-zoom gitu. Ya kayak gini aja nge-zoom. Akhirnya nge-zoom ngobrol dapat ilmu lah dari mereka teman-teman. Ya salah satunya nge-zoom awal tuh apa sih tujuan lu kuliah gitu. Begituin gitu. Karena ternyata itu adalah pondasi orang-orang sukses. Mereka tuh punya tujuan. Mereka tuh nggak hidup sekedar kayak air di dalam sungai loh, air cuma ngalir doang gitu kan. Tapi kalau orang punya tujuan, ya mereka tahu gitu. Kapan mereka jalannya kemana, mereka tahu pilih kemana gitu kan. Ibarat kata gini, teman-teman ada di Jakarta, teman-teman mau ke Bali. Tujuan teman-teman ke Bali, teman-teman mau naik apa sih yang paling cepat? Apakah jalan kaki, naik sepeda, atau naik pesawat? Mana yang lebih cepat? Pasti pesawat dong, ya nggak? Saya Salma, ya kan? Nah, Iya, Kak. karena dia udah tahu tujuannya mau ke Bali, dia tahu cara cepatnya adalah pesawat. Ya, so jalan yang ditempuh adalah pesawat. Tapi kalau dia bingung tujuannya kemana, kapan dia mau sampai? Pakai cara apa dia mau sampai ke sana? Ya kan? Begitulah teman-teman hidup. Tujuan teman-teman itu apa?
Nah, tentuin dulu tujuannya supaya teman-teman tahu cara cepatnya menuju ke tujuan itu. Jangan sampai teman-teman kuliah cuma ngalir aja kayak air. Itu gambarannya teman-teman. Karena kalau teman-teman udah tahu tujuan, teman-teman bakal gampang kok manajemen waktu. Mana yang bisa teman-teman pilih gitu kan, aktivitas mana yang bisa teman-teman handle gitu kan. Mana cara yang bisa bikin teman-teman cepat nyampe tujuan. Gitu. Itu. Nah, selanjutnya aku nggak mau banyak ngomong, kita lebih ke diskusi aja. Ini kan ada banyak pertanyaan, tapi kayak kalau aku pengen dengar pertanyaan langsung dari orangnya mungkin boleh kali ya. Teman-teman boleh nyampein aja pertanyaannya. Gimana? Ada yang mau nanya nih? Langsung aja. Ayo, apa nih? Kita Aku Kak, mau santai nanya aja. Kak. Boleh, Anas. Gimana? Pasti kan selama perjalanan hidup kakak nih kak sebagai mahasiswa nih, pasti ada fase-fase di mana kakak tuh merasa demotivasi kan, kayak kehilangan semangat buat belajar atau ngakuin hal-hal yang produktif gitu kak. Nah, pertanyaannya gimana sih kak cara kita menyikapi ketika kita tuh merasa demotivasi itu, terus bagaimana strategi kita buat melawan demotivasi tersebut gitu kak? Gitu. Oke, teman-teman namanya demotivasi itu wajar. Dalam hidup juga teman-teman nggak selalu selamanya itu happy kan. Sometimes teman-teman sedih. Sometimes teman-teman ketawa. Sometimes teman-teman bahagia gitu. Ya begitu juga kuliah gitu kan. Teman-teman kalau emang posisinya ngerasa demotivasi, coba dibalik lagi. Apa sih tujuan teman? Nah, tapi jangan langsung teman-teman nyalahin diri. Ini loh yang masalah yang sering terjadi. Teman-teman merasa demotivasi akhirnya nyalahin diri. Kok aku gini lagi, gini lagi, gini lagi. Itu bahaya. Yang ada teman-teman nyalahin diri. Yang ada teman-teman malah ya udah terus-terusan nyalahin diri nggak enak juga kan. Nah tipsnya adalah teman-teman coba berhenti sejenak. Cari deh luangin waktu 1 hari atau ya 3 jam lah 4 jam gitu. Cari tempat yang teman-teman bisa tenang santai gitu kan. Nah barulah di situ teman-teman coba relax aja, relax istirahat. Entahkah olahraga lari ataukah ke alam ataukah apapun itu terserah teman-teman, ataukah nge-game lah atau terserah. Tapi setelah itu teman-teman coba teman pikirin apa sih tujuannya teman mau kuliah. That's why kenapa di awal aku bilangnya adalah tentuin dulu teman-teman tujuan kuliahnya apa. Nah barulah ketika setelah itu teman-teman tahu tuh. Biasanya kalau udah balik lagi dari fresh gitu kan, tahu kok arahnya kemana. Artinya kalau lagi motivasi itu kan teman-teman lagi capek. Nah istirahat dulu teman-teman. Tapi istirahatnya sejenak aja. Jangan berkelanjutan istirahat 7 hari, 14 hari gitu. Janganlah. Itu namanya bolos kan. Awan nih kayak ketahuan nih. Nah gitu. Gimana, Anas? Oke, aman kak. Makasih kak. Santai aja lah. Gimana? Sharing session aja, guys. Ayo, apa masalah yang lagi kalian hadapi sekarang? Apa yang kalian mau tanyain sih tentang IPB, tentang ilmu komputer, tentang AI, tentang kuliah? Kak, aku mau nanya Kak, Boleh dong. mungkin ini sesuai pertanyaan gua aja ya sama yang kayak di G-Form gitu. Kakak ini kan masuk ke ilmu komputer gitu, di mana nanti pas lulus tuh entah itu jadi programmer atau engineer sekalipun, ya kan? eh Mungkin ya emang organisasi itu mungkin dibutuhin buat soft skill kayak komunikasi dan lain sebagainya gitu. Tapi kenapa, apakah sepenting itu gitu organisasi atau waktu waktu kita berkuliah tuh mending kita pakai buat apa sih ngulik gitu loh, buat belajar coding gitu. Mungkin itu aja Kak, makasih. Nizar, selama SMA pernah ikut organisasi nggak? Kebetulan belum Kak. Itu PR-nya. Jadi teman-teman, based on pengalamanku di kerja, organisasi itu ngebantu banget. Itu yang namanya pengalaman organisasi itu memudahkan kerjaanku sekarang. Kenapa sih dibilang penting atau nggak? Penting banget. Aku bilang jamin itu penting banget. Kenapa? Organisasi itu teman-teman ngelatih kita untuk berkomunikasi, untuk beradaptasi, untuk bekerja sama itu kerasa banget. Sometimes kalau teman-teman ngerasa kayak organisasi penting atau enggak, kalau di pikiran teman-teman organisasi belum tahu manfaatnya gitu kan, pasti ngerasa itu nggak penting. Apa sih orang tujuanku buat ngoding misalkan gitu kan?
atau tujuanku buat engineer gitu kan. Iya, sometimes iya kayak gitu. Tapi teman-teman, percayalah, di dunia profesional, kita tuh nggak cuma butuh hard skill. Kita tuh nggak cuma butuh ngoding, kita tuh nggak cuma butuh engineering. Tapi kita butuh soft skill yang namanya kerjasama. Komunikasi nih kayak gini, gitu kan. Terus adaptasi itu adanya dari organisasi, teman-teman. Jadi fun fact, teman-teman, aku bersyukur banget. Aku ikut organisasi sejak SMP. Dan aku sekarang kerja, teman-teman, di Jakarta, gitu kan. Di corporate lah gitu. Itu aku bisa beradaptasi banget. Aku bisa dibilang anak baru, ya beberapa bulan lah gitu. Tapi aku langsung dikasih kepercayaan langsung sama division headku sampai direkturku gitu. Ya karena aku udah terbiasa gitu kan dengan organisasi. Aku tahu cara berkomunikasi dengan atasan. Aku tahu cara berkomunikasi dengan tim di kantor. Which is walaupun setiap orang punya job desk-nya beda-beda gitu. Tapi itulah organisasi ngelatih kita untuk bisa berkomunikasi, untuk kita bisa bisa memahami apa sih masalah yang terjadi di organisasi. Karena dalam hidup kita tuh sebenarnya semua terdiri dari organisasi. Cuma dibalik lagi makna organisasi aja masing-masing beda. Nah, tinggal teman-teman pilih mau fokus organisasinya yang seperti apa. Apakah organisasinya yang seperti birokrasi atau leadership? Ya, itu ada di BEM, ada di Himpro, himpunan Himalkom gitu kan. Tapi kalau teman-teman memang organisasi pengen dunia profesional kan ada di UKM-UKM, ada di komunitas. Nah, jadi tergantung nih teman-teman pilih melatih ikut organisasi apa. Dan wajib ya, saranku adalah wajib buat teman-teman ikut organisasi. Minimal selama kuliah itu 2 sampai 3 organisasi. Kan kuliah ya 4 tahun ya. Teman-teman bisa aja setahun satu organisasi gitu kan. Tinggal pilih mau organisasi yang mana teman-teman ikutin. Dan saranku teman-teman, jangan cuma organisasi yang ada di jurusan. Tapi bisa juga pilih organisasi yang di fakultas atau yang di lintas kampus supaya teman-temannya itu dari beda-beda jurusan, beda-beda fakultas. Karena dari situ teman-teman bakal belajar gimana adaptasi sama orang-orang yang dari berbagai jurusan. Itu penting banget. Karena teman-teman, di dalam kerjaan kan kita bakal bertemu orang-orang baru. Kita nggak tahu background-nya apa, ya kan? Ilmu mereka apa. Disitulah di organisasi aku ngerasa dapat belajar gimana cara aku bisa beradaptasi dan juga menghandle ketemu orang-orang yang berbeda karakter. Gitu Nizar. Tinggal nih, aku sedikit spill ya teman-teman. Organisasi itu kan ada level yang pertama, level jurusan. Ilmu komputer AI itu teman-teman ada namanya 8 komunitas. Kalau teman-teman tahu, coba cari tanyalah anak ilkom atasan, angkatan atas gitu. Ada data mining, ada agri UX, ada banyak lah pokoknya teman-teman, nanti cari tahu aja. Ada juga di level jurusan tuh kan ada himpunan ini kan Himalkom, himpunan mahasiswa komputer. Ada juga apalah yang kayak DPR-nya aku lupa lah gitu kan. Terus di apa namanya di tingkat fakultas itu kan ada BEM ya kan, ada juga ya banyak komunitas juga gitu kan. Terus juga di kampus ini udah banyak banget lah teman-teman. Dan tadi organisasi UKM ada BEM ya kan, atau yang suka ngomong bisa duta IPB misalnya gitu kan, atau pionir atau UKM lah banyak banget, tinggal teman-teman latih gitu. Nah, challenge aku teman-teman semester 1 semester 2 nggak apa-apa kalau teman-teman cuma jadi anggota atau jadi peserta, itu nggak apa-apa banget. Tapi harapannya teman-teman di tingkat 2 semester 3 atau semester 4 teman-teman tuh ambil peran. Entah jadi ketua divisi kah atau ketua apakah gitu kan. Itu tuh akan ngelatih banget teman-teman untuk kerjaan. Jadi saranku teman-teman, nanti organisasi itu penting banget. Tinggal teman-teman mau ngambil di mana gitu. Gimana Nizar? Oke, aman Kak. Terima kasih Kak. Oke, noted. Gimana? Yang lain ada lagi nggak? Halo, apakah jaringan? Mungkin saya Kak mau nanya. Boleh? Awan. Nah, mungkin saya ini aja sih Kak, apa namanya, perkembangan dari kalau misalnya kita masuk organisasi atau sering ikut panitiaan, kan kata Kakak lebih, misalkan awalnya jadi anggota, gimana sih caranya kita grow up gitu Kak, punya kemampuan untuk manage jadi ketua divisi atau malah jadi ketua di organisasi tersebut gitu Kak. Jadi gimana cara kita belajar terus memanage diri kita untuk menjadi ketingkatan itu gitu Kak. Kalau Kak caranya oke. gimana? Nah, ini menarik banget. Jadi gini,
gimana caranya bisa grow up di organisasi kan? Pertama, kalau teman-teman daftar apapun yang namanya awal-awal nggak apa-apa, jadi anggota. Tapi teman-teman, ketika teman-teman jadi suatu anggota di suatu organisasi, teman-teman jangan cuma mengerjakan tugas yang dari ketuanya aja. Coba deh teman-teman ngobrol sama ketuanya. Apa sih targetnya dari ketua divisi itu misalkan gitu kan. Contoh ya, contoh gampang kecil aja. Biasanya kan ada yang namanya apa namanya divisi yang desain-desain gitulah apa yang namanya. Nah, itulah pokoknya gitu. Kan pasti bisa bisa jadi tugas teman-teman sebagai anggota adalah yang ngedesain. Desain Instagram lah, ngedesain PPT lah, ngedesain apapun itulah gitu kan. Ngedesain. Pasti tugas wajibnya itu. Nah, tipsnya adalah teman-teman tuh ngasih yang terbaik, desain yang emang divisi mau teman-teman desain. Oke, udah selesai. Apalagi nih desain yang bisa aku buat? Apalagi, apalagi, apalagi. Sampai teman-teman tuh benar-benar tahu keresahan ketua tuh lagi apa, pengen kayak gimana, ketua tuh pengen yang kayak gimana, teman-teman tahu gitu kan, bahwa divisi itu tuh, oh pola kerjanya gini loh, oh tujuannya ini, pengen target A, B, C, D itu tercapai. Ya udah, teman-teman bantu gitu. Jangan cuma mengerjakan tugas utama, tapi bantu juga gitu. Tapi teman-teman perlu ngerjain tugas utama dulu, baru ngebantu. Karena kalau teman-teman udah tahu cara pola kerja divisi itu, untuk teman-teman diangkat jadi ketua divisi next year itu gampang, karena teman-teman udah tahu polanya gitu. Nah, tapi tips yang kedua adalah teman-teman juga jangan sampai karena teman-teman cuma anggota divisi, kenalnya cuma sampai satu anggota doang. Teman-teman perlu kenal juga sama ketua-ketuanya, itu organisasi. Dan itu penting banget. Kenapa? Karena itu jadi bekal. Kalau teman-teman udah punya kenalan, akhirnya disitulah kepercayaan dimulai. Di mana teman-teman bisa memulai kepercayaan dari banyak orang. Gitu. Karena kalau udah level beda ya teman-teman, level anggota dan level ketua itu beda. Anggota tuh ya skill yang dipakai gitu. Tapi kalau ketua itu kan pasti gimana cara strategi, tujuan ataupun target anggota itu tercapai kan. Nah itu simpelnya kayak gitu. Gimana Wan? Oke ya, makasih ya. Oke, nah ini kan sebenarnya cuma teori ya teman-teman. Akan jauh lebih bagus ya teman-teman nanti ngerasain sendiri. Ketika di lapangan, nanti feel free ya teman-teman mau diskusi lebih lanjut lewat WhatsApp, nanti bisa personal chat aja ke aku, nomornya ada di Anas atau di Instagram gitu kan. Oke teman-teman sekarang dapat ilmunya nih, nanti teman-teman implementasi nih selama ikut apa gitu kan, entah sebulan 2 bulan gitu kan. Coba nanti teman-teman nggak apa-apa sharing aja ke aku lagi, sekarang lagi menghadapi masalah, ada solusi nggak dan sebagainya, itu nggak apa-apa kok. Karena itu aku kerasa banget kalau teman-teman benar-benar ngelakuinnya gitu. Nah, jadi ya tadi aku ngomong kayak gini tuh belum tentu nyampe ke teman-teman gitu ya, mungkin paham-paham gitu, tapi kalau teman-teman nggak ngelakuin itu akan beda. Tapi beda kalau teman-teman nih kayak Awan tadi, oke nanya dan Awan implementasi ikut organisasi, itu bakal kerasa banget karena kan nemu tadi case masalahnya di lapangan gitu. Gitu teman-teman, apalagi yang mau diskusikan, sharing sessionnya ada lagi? Oh ya teman-teman di sini yang suka ikut lomba nggak, ada atau nggak ada ikut lomba atau apapun? Atau anak AI ada yang kenal Ajikra? Ada lah ya pasti ya, anak AI. Ya nggak sih? Ajikra, kalian kenal nggak Ajikra? Ajikra, belum sih Kak. 62. Dia AI deh kalau nggak salah. AI apa itu Ilkom ya? Azrika Al-Bukhari bukan? Iya. Oh, Ilkom itu. Oh Ilkom ya? Ya dia kan ikut lomba mulu kan? Bener kan Nas? Iya, dia lebih dari sekali masuk IPB prestasi itu di IG-nya. Gacor emang nggak? Ya itu. Ya itulah dia aktif kayak gitu. Nah karena emang ya aku udah kenal dia dari zaman dia SMA lah gitu kan. Karena emang ya tadi polanya adalah dia tahu tujuannya mau kemana. Ya, ini aku bukan ngebandingin ya, tapi aku cuma sebagai ngasih gambaran aja teman-teman. Dia tahu tujuannya mau kemana, ya dia kejarlah tujuan itu ke sana. Cara dialah yang untuk membuat dia mencapai tujuan. Nah, sekarang tinggal gimana teman-teman, apa tujuan teman-teman. Nah, apalagi kan teman-teman kan punya tanggung jawab ya, ikut PKM, ya kan, IPK di atas 2,75 ya kan.
Nah, FYI teman-teman, kalau memang teman-teman mau dapat cum laude, jangan sampai ada yang dapat D. Kalau teman udah dapat D, nggak bakal dapat cum laude. Maksimal C atau BC, aku lupa. Itu. Nah, sebagai gambaran, nih teman-teman, ini gambaran kecil aja ya. Ilmu komputer untuk lulus itu, AI juga sebenarnya, karena dosennya sama. Untuk lulus, itu minimal 144 SKS. Nah, coba deh teman-teman tanyalah ke komtinya, kalau udah ada. Di angkatan teman-teman, itu tuh mata kuliah wajib tuh ada berapa SKS? Karena pengalamanku, aku tuh cuma ada mata kuliah wajib tuh 121 SKS. Berarti kan which is untuk menuju 144, itu kan butuh berapa lagi toh? Ya, 20-an something SKS lagi kan. Nah, gimana sih cara teman-teman memenuhi 21 SKS itu gitu kan misalkan. Nah, aku waktu itu adalah cari berbagai. Jadi di IPB itu teman-teman, kalau teman-teman udah tahu belum adanya EC Enrichment Course sama Supporting Course? Udah ada tahu belum? Udah ya? Adit udah tahu? Udah Kak. Nah, itu. Jadi teman-teman perlu mulai atur dari sekarang. Teman-teman emang mau ikut kuliah di SC, Supporting Course, atau teman-teman mau convert kegiatan teman-teman pakai EC, Enrichment Course. Karena selama aku kuliah, aku tipikal orang yang nggak mau ngambil SC. Aku nggak mau sama sekali ikut kuliah di prodi lain. Karena ya udah tujuanku cuma di sini ilmu komputer gitu. Ya udah, aku maksimalin dan aku lebih banyakin organisasi dan prestasi. Sehingga aku aktif di mana-mana, aku ikut lomba ini itu, aku ikut organisasi ini itu, aku jadi duta, ikut magang ini itu, aku convert ke SKS sehingga ya 21 SKS itu A semua karena aku aktif. Itu gampangin di IPB itu kayak gitu. Nah, atau teman-teman pengen ikut kuliah di program studi lain yang biasa yang ini rebutan ya, Perilkon, tuh perilaku konsumen, manajemennya itulah ya orang-orang yang rebutan yang katanya kuliahnya gampang dapat A, tapi ada juga yang dapat B gitu. Makanya balik lagi nih ke teman-teman, atur strategi dari sekarang ya. Atur strategi. Jangan sampai teman-teman nanti sulit di akhir apa di tahun terakhir. Jadi perlu atur, cek dulu deh, bikin rencana belajar. Oke, semester 1 dapat mata kuliah ini, semester 2 mata kuliah ini, semester 3 mata kuliah ini. Kan satu semester lah maksimal 24 SKS ya. Nah, cek lagi tuh, oh di semester 3 ternyata cuma mata kuliah wajibnya ada 18 SKS. Masih ada slot 6 SKS. Oh, aku mau convert EC aja deh. Oh, aku mau ikut SC. Ya silakan. Yang penting teman-teman jangan sampai numpuk di semester akhir. Karena teman-teman sebagai pengalaman informasi, semester 7 itu udah nggak ada kuliah. Semester 7 itu udah nggak ada kelas. Semester 7, semester 6 juga mata kuliah sisa sedikit kalau nggak salah ya. Nah, semester 7 itu teman-teman wajib magang. Nah, magangnya kalau bisa teman-teman bisa tuh disusun dari sekarang. Teman-teman mau magang di mana? Dari sekarang cari tahu tempat magang itu tuh syaratnya apa aja. Apakah aktif organisasi, ataukah CV-nya banyak pengalaman, ataukah CV-nya punya sertifikasi, lomba, dan sebagainya. Supaya teman-teman gampang nanti magangnya. Karena problem mahasiswa ilmu komputer itu kebanyakan, mereka sulit dapat tempat magang. Itu. Karena ya sekarang kan jurusan IT kan udah banyak di mana-mana, sehingga kayak banyak juga kantor-kantor yang udah dapat anak magang. Nah, tinggal gimana nih teman-teman mau magang di mana. Dan sebagai informasi ya teman-teman, ilmu komputer tuh nggak selamanya, nggak semuanya tentang engineering, nggak semuanya tentang ngoding. Ini gambaran AI ilmu komputer ya teman-teman. Jadi, kalau sebagai konsep dasar, ilmu komputer tuh ada 3 hal. Ada software, ada hardware, juga kan ada processing manajemennya juga teman-teman. Nah, kalau sebagai gambaran di departemen ya di ilmu komputer kan ada 3 departemen ya. Ada SAIS, Software Engineering Information System, lalu ada CIO, Computational Intelligence Optimization, ada juga CSN, Computer System dan Network. Nah, nanti tergantung nih fokusnya teman-teman mau di mana. Nah, yang pertama, SAIS itu tergantung nih, biasanya fokusnya ke website, ke penampilan-tampilan UI UX, project manager. Nah, project manager kan ini kan nggak selamanya tentang engineering kan. Dia yang menghandle manajemennya teman-teman. Nah, dia akan menghandle bisnis prosesnya. Ada CIO. CIO itu computational CIO, Intelligence Optimization. Nah, ini loh buat teman-teman yang suka data, yang suka AI, terdalamnya di sini gitu. Di lab CIO. Lab CIO tuh Kaprodi AI itu kan Bu Yeni. Bu Yeni kan CIO banget. Bahkan Kaprodi Ilkom juga CIO gitu. Pak Sony itu CIO. Itu kan data banget.
Nah, disitulah buat teman-teman memperdalami data, terus AI gitu kan. Lalu ada yang ketiga, computer system network. Ini yang suka hardware. Hardware ini ada AI, ada security network yang suka hacking-hacking itu di sini. Ada juga IoT itu bisa teman-teman belajar lah mendalami di sini. Nah, jadi teman-teman nanti gambarannya di semester 5 atau semester 6 itu akan dibagi. Teman-teman tuh akan milih lab mana. Kalau teman memang teman fokusnya mau di software, ya pilihlah di sales. Kalau teman pengen fokusnya di product manager di sales. Kalau teman pengen fokusnya di AI atau data, ya di CIO. Kayak aku nih, aku data banget teman-teman. Aku lebih ke fokus ke data science, data analis. Makanya aku kerja sebagai di marketing analis di situ. Karena aku basicnya dari data. Kerjaanku juga sekarang data-data semua ditambah dengan ilmu marketing. Nah, atau teman-teman suka fokusnya di hardware, suka tentang komputer, arsitektur komputer, yang mungkin suka bikin-bikin rakit-rakit PC gitu kan, IoT, robotik gitu kan, atau apalagi lah itu banyak. Itu di CSN. Nah, nanti teman-teman di semester 5 semester 6 atau 5 gitu ya lupa. Nah, akan dibagi tuh dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbingnya ini sesuai lab. Nah, disitulah teman-teman akan fokus project skripsinya juga sesuai dengan lab itu. Gitu, teman-teman. Gitu singkatnya teman-teman. Sharingnya udah banyak banget aku ngomong. Gantian ada yang mau ngomong nggak? Atau ada steady case atau bingung deh apa gitu nggak apa-apa. Yang banyak pertanyaan, randomly pertanyaan apapun ya. Aku tuh banyak banget teman-teman cerita dalam pikiranku selama kuliah. Tapi aku ya udah gitu. Itu yang bisa diceritakan. Biasanya kalau dengan pertanyaan study case itu bisa akhirnya keluar juga gitu kalau digali. Banyak banget pengalamanku kuliah lebih dari 4 tahun gitu kan. Gitu. Ayo apalagi? Udah? Atau udah? Selesai? Ayo. Kok udah diam? Yakin Mau pada. nanya dong, Kak. Nah, Oke. awan lagi. Boleh. Kan kalau kan kalau misalkan KIP kan berarti wajib untuk ke PKM ya, Kak. Betul. Bener kan? Nah, waktu itu Kakak itu ikut PKM apa? Terus persiapannya bagaimana? Terus waktu itu tuh pas masa masih banyak organisasi atau gimana, Kak? Cara manajemen waktunya juga gitu. Thank you, Awan. Ini menarik banget. Ini sebuah hoki sih, teman-teman. Waktu itu aku ikut PKM. Sama kayak teman-teman sekarang gitu. Mahasiswa IPK wajib ikut PKM. Ikutlah aku nyari tim gitu kan, semester 1. Nyari ke sana sini gitu kan. Sampai akhirnya aku dapet temanku sama-sama anak IPK juga dari Fakultas Kehutanan. Ya udahlah, aku diajak jadi timnya. Oke, gas. Kita lah waktu itu kan masih zaman COVID ya, teman-teman. Jadi aku kuliah semester 1 2 tuh nge-Zoom gitu kan. Apapun lewat Zoom gitu kan. Oke, nge-Zoom, kita diskusi proposal, kita kita ada ide nih gitu kan. Kita nyari dosen pembimbing gitu kan. Terus kita sharing juga sama mahasiswa tingkat atas yang mereka udah berhasil PKM-nya di ikut PIMNAS, udah juara atau bahkan PKM itu udah didanai lah kayak gitu. Ini doang kita sharing aja ngajak ke Zoom. Kak, aku ngelihat di Instagram kakak kemarin kakak dipilih ya jadi apa PKM-nya. Boleh nggak aku pengen sharing, pengen belajar gimana tips and triknya? Ya udah, kayak gitu aja gitu. Gali-gali sampai akhirnya aku bareng timku. Waktu itu ketua aku namanya Salsa. Ya udah kita bikin proposal, habis itu kita tuh aktif ke dosen pembimbing. Bu, saya ini mau bikin konsep idenya kayak gini. Nah, akhirnya dapat bimbingan tuh. Coba susun dulu kayak gini proposalnya. Terus nanti dapat masukan tuh, oke tambahin datanya, tambahin ini diarahin sama dosen pembimbing. Intinya teman-teman perlu pegang dulu dosen pembimbing siapa yang mau ngebimbing dengan ide teman-teman. Nah, gampang banget kalau sekarang karena udah ada di ChatGPT AI. Tinggal cari tahu teman-teman mau fokus di topik apa, mintalah ChatGPT. Ada nggak sih saran ide gitu kan? Nah, saran ide, yuk, tolong coba teman-teman konfirmasi datanya ada nggak? Gitu kan. Cari datanya, polanya, masalahnya ada di mana. Barulah teman-teman propose dosen pembimbing siapa yang relate dengan topik teman-teman. Barulah dari situ teman-teman digali sampai akhirnya ya bersyukur aku walaupun pertama kali ikut semester 1 gitu kan, aku langsung lolos didanai dan juga
aku apa namanya eh ya waktu itu belum banyak organisasi lah kata. Jadi waktu itu PKM-nya berjalan sampai semester 1, dipilih di semester 2 pertengahan, berjalan selama semester 2 sampai semester 3. Jadi aku waktu itu cuma aktif di PB Osko, jadi kayak organisasi nggak terlalu banyak lah, masih santai. Jadi gitu tipsnya adalah ya tadi cari topik dulu, dalami topiknya ada datanya enggak, baru cari dosen pembimbing yang relate. Gitu. Gimana? Apalagi ada lagi teman-teman? Mungkin kita closing sampai 20.30 aja ya guys. Aman ya Nas? Aman Kak. Mau nanya Kak, Boleh dong. selama Kakak kuliah ini khususnya di ilmu komputer ya, menurut Kakak kurikulumnya itu dia ini gak sih Kak, relevan nggak sama pekerjaan nanti? Terus selama Kakak di ilmu komputer tuh keluhannya apa Kak? Kayak apakah fasilitasnya kurang memadai segala macam? Dan apakah kita tuh perlu buat bootcamp di luar gitu, kursus hard skill untuk menunjang skill kita buat lebih siap di dunia kerja nanti Kak? Gitu sih Kak. Mau jawaban jujur, jawaban fakta, jawaban bagus, atau jawaban realita? Apa yang ada aja Kak? Apa adanya Kak? Jadi teman-teman ini singkat cerita aja, tapi ini jadi gambaran aja ya. Dulu aku selalu dibilang, oh IPB ya, Institut Perbankan Bogor. Aku nggak percaya lah gitu. Enggak kok. Karena waktu itu aku kenal banyak alumni-alumni yang kerjanya nggak di Bogor, nggak di bank ya. Tapi fun fact, pas aku lulus, banyak teman angkatanku kerja di bank. Which is tentang ilmu komputer. Banyak banget. Kenapa? Karena ternyata IPB itu kan kerja sama bank banyak banget gitu kan. Banyak yang ODP di BSI, banyak ODP di Mandiri, BCA, BNI juga. Yang memang itu ngambil ODP-nya di IT-nya, itu banyak banget. Nah, itu gambaran singkat ya. Tapi teman-teman, kurikulum ilmu komputer itu ini fun fact aja ya. Yang namanya kuliah, jurusan ilmu, ilmu ya noted, garis bawahi ilmu. Ilmu komputer itu masih general banget. Jujur ya teman-teman, general banget. Dan ilmunya banyak banget, tapi kan waktunya terbatas, hanya 14 pertemuan, ya kan? Dengan waktu yang satu pertemuan aja cuma 1 sampai 2 jam. Jadi, teman-teman perlu mendalami ilmunya lagi sendiri. Itu di ilmu komputer. Karena memang itulah sistemnya kuliah, bukan SMA. Nah, tinggal teman-teman, saranku adalah teman-teman tahu dulu deh arah tujuannya mau kemana. Terus teman-teman tahu untuk tujuan teman-teman nanti karir itu perlu skill apa. Barulah teman-teman aku saranin ikut organisasi, komunitas, ataupun buat bootcamp yang memang nge-support ke sana. Fun fact ya teman-teman, aku yang mengarah dari dulu adalah ke data analis dan project manager. Dan aku ngerasa yang relate dengan tujuanku ini adalah aku memperdalam ilmu UX. Di ilmu komputer ada mata kuliah UX di semester 3 atau 4 gitu. Ya udah, aku perdalam itu dari semester 4 apa 5 ya, 4. Aku tuh selalu ikut lomba UX sama temanku. Sampai sekarang tuh aku masih ada nama grupku ngasal gitu. Kita bertiga terus satu angkatan yang ilmu komputer 57. Ayo kita ikut lomba UX di sini, kita ikut lomba UX di sana. Sampai akhirnya kita waktu itu berhasil ikut lomba UX di Bandung. Udah kita jalan-jalan ke Bandung. Ya udah, kita ikut lomba UX internasional di Binus sampai berbagai macam. Itu kepake banget teman-teman sampai aku sekarang. Itu dasarnya. Jadi saranku, teman-teman tahu arahnya kemana, tujuannya kemana, ya udah, kembangin skillnya dari sekarang. Jangan cuman kuliah pulang. Sayang banget waktunya. Mending teman-teman cari lomba, cari organisasi, cari komunitas, cari bootcamp. Dan saranku teman-teman, jangan cuman ikut organisasi dalam kampus. Itu sempit banget. Carilah organisasi, wadah, skill yang di luar kampus, tingkat entah di Jakarta kayak nasional kayak yang akhirnya teman-teman punya teman dari berbagai kampus. Itu penting banget karena itu bakal ngaruh banget ke skill teman-teman nanti ke depan. Gimana Nas? Aman Kak? Makasih. Oke, sisa 3 menit. Ada yang mau pertanyaan terakhir? Izin mau nanya dong Kak. Boleh. Kan selama ini aku suka susah kayak cari cara belajar gitu ya. Dari kakak ada nggak sih saran cara belajar yang enak dan kayak bisa konsisten gitu?
Cara belajar apa ya? Sebenarnya gini, selama selama perkuliahan gitu Kak. Soalnya kayak tiap misal ada setiap UTS atau UAS gitu kayak suka ada struggle semacamnya kayak males atau gitu-gitu sih. nah ini, Salma tujuan kuliahnya apa? Ya pengen sukses sih kayak kayak mau sukses itu kayak bisa masih bingung sih Kak tapi kayak pengen sukses kayak kerja kantoran gitu-gitu atau semacamnya. Nah itu PR-nya. Karena masih bingung sama tujuannya. Coba deh, masalah cara belajar itu setiap orang beda-beda. Setiap orang punya gaya masing-masing. Tapi untuk yang drive orang tahu cara belajarnya adalah tujuan hidup dia. Nah ini 1 menit lagi singkat aja ya Salma ya. Nanti mungkin bisa DM aja. PR-nya adalah, coba deh. Salma renungkan diri, ambil waktu 1 jam, hanya megang buku sama pulpen, lepas HP. Coba deh tarik nafas dulu, terus buang 4 sampai 5 kali. Sampai fokus, coba ditanya ke diri sendiri. Apa sih sebenarnya aku mau kuliah? Aku mau ngapain sih tujuan utamanya gitu? Dan cari tahu dulu definisi orang yang kuliah sukses itu kayak gimana. Karena kalau dua orang yang namanya punya tujuan, itu nggak ada tuh yang namanya males. Dia bakal ngejar mati-matian gitu. Gitu. Gitu Salma, mungkin nanti jawaban singkatnya. Aman ya? Nanti kalau apa-apa mungkin bisa DM aja. Dan Anas karena udah 20.29, aku juga ada agenda lain 20.30. Ini mungkin kita sampai 20.30 aja ya. Aman ya? Oke Kak, aman Kak. Ini kayak paling dokumentasi dulu Kak. Oke, boleh. Nah, buat teman-teman nanti feel free ya, itu ada Instagram, boleh follow aja, DM aja, feel free. Kalau mau follow back juga DM aja. Jadi kalau misalnya ada mau pertanyaan lebih lanjut, mungkin boleh diskusi ya. Oke? Oke Kak. Oke, monggo Anas, karena aku ada agenda lain. Oke, dokumentasi aku pandu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, udah Kak. Oke, jadi gini, teman-teman thank you udah mau dengerin juga, entahlah ngobrolnya banyak lah ya ngalor ngidul ya, tapi semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Hopefully ngebantu. Titip pesanku teman-teman, jangan cuman kuliah pulang, jangan cuman kuliah terus nggak ke kosan, ke asrama doang. Karena sayang, teman-teman udah dibiayain sama pemerintah. Apa sih yang mau teman-teman kasih gitu kan udah kuliah gratis, terus teman-teman nggak ngasih balik lagi ke pemerintah. Teman-teman sadar, uang teman-teman KIP kuliah itu kan dari pemerintah. Pemerintah kan uangnya dari pajak. Pajak itu kan dari masyarakat. Ya cobalah teman-teman bermanfaat lah buat masyarakat. Apapun sekecil itu. Nah, jadi PR-ku, semangat kuliahnya, masih panjang perjalanan. Hopefully teman-teman segera menemukan tujuan hidup teman-teman buat kuliah, karena itu yang bakal ngedrive teman-teman buat nanti tahu semangat belajar. Oke, gitu aja teman-teman. Feel free kalau mau diskusi lebih lanjut via DM. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke, thank you. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Makasih Kak. Kak. Makasih, Kak. Nanti Kak. Oke, Liv ya. Kak. Oke, oke udah. Terima kasih guys.